Saat ini, tata kelola pemerintahan semakin diperlukan. Tata kelola pemerintahan dijalankan oleh 4 pihak: pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Bagaimana suatu pemerintahan mengelola dirinya? Apakah suatu pemerintahan itu baik atau buruk? Bagaimana mengukurnya? Sekarang ada alat ukurnya. Namanya Indonesia Governance Index, IGI. IGI itu suatu indeks, ya. Indeks itu untuk mengukur, ya, secara perbandingan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Erna Witular adalah salah satu penggagas IGI. Ia aktivis masyarakat sipil, mantan menteri, dan duta besar khusus PBB. Pemerintah daerah yang progresif, yang memang mau memperbaiki dirinya, itu akan memperoleh manfaat dengan indeks tata kelola ini. Pada tahun 2000, Erna turut mendirikan lembaga yang unik. Namanya Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Kemitraan itu adalah suatu lembaga yang lintas sektor. Di dalamnya ada pemerintah, ada swasta, ada kelompok masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki tata pemerintahan di Indonesia. Hasil kerja kemitraan mendorong perbaikan-perbaikan yang mendasar di Indonesia. Kemitraan berperan besar pada pembentukan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Yudisial. Memang banyak kerja pioneering, kerja perintisan yang dilakukan oleh kemitraan dan kemudian dikembangkan oleh pihak lain. Dan biasanya kami kemudian di belakang layar. Pekerjaan kemitraan yang terkini adalah IGI. IGI telah diterapkan untuk mengukur kinerja provinsi. Indonesia Governance Index ini memberikan semacam cermin bagi kita semua, bukan hanya pemerintah, tapi juga birokrasi, masyarakat sipil, dan juga masyarakat bisnis, mengenai seberapa jauh kita sudah terjadi perbaikan di dalam tata kelola kepemerintahan di Indonesia. Anies Baswedan berperan melahirkan IGI. Idenya dari awal adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa ikhtiar menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik itu bisa kita ukur dengan baik pula. IGI mengukur kinerja 4 pihak yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan. 4 pihak itu disebut 4 arena. 4 arena itu adalah pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Arena pemerintah itu kita tujukan pada pejabat politis yang dipilih secara demokratis langsung oleh rakyat. Sementara birokrasi adalah pegawai negeri yang disumpah oleh negara untuk menjalankan fungsi-fungsi kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Indah Presanti Lukman adalah Knowledge and Research Manager di Kemitraan. Ia mengkoordinasikan puluhan peneliti IGI. Kita juga mengukur tata kelola masyarakat sipil dalam hal misalnya upaya advokasi mereka atas nama rakyat, pun kemudian masyarakat ekonomi juga demikian. Good governance adalah sebetulnya salah satu cara mengatur hubungan yang baik antara public, private, individu, masyarakat, negara. Ketika itu berjalan dengan baik, maka kepentingan-kepentingan publik akan bisa dijalankan dengan baik pula. Ini adalah laman IGI. Hasil-hasil penelitian IGI ditampilkan di sini. Kinerja daerah istimewa Yogyakarta berada di ranking 1. Provinsi Maluku Utara di ranking 33. Ini adalah 5 provinsi terbaik. Dan ini 5 provinsi terburuk. Di antara terbaik dan terburuk, ada 2 provinsi yang bertetangga, Bengkulu dan Jambi. Kenapa kemudian Jambi ini menjadi baik? Menjadi baiknya karena ada power politik di sini, goodwill gitu ya. Bagus Giri Purwo adalah peneliti IGI untuk Jambi. Sebelum periode
gubernur yang sekarang itu banyak masalah, terutama masalah korupsi. Nah, gubernur yang sekarang itu ada perubahan reformasi birokrasi yang tidak terlalu diekspos, tidak terlalu digembor-gemborkan, tapi penetrasi dari dalam birokrasi sendiri. Itu seluruh SKPD yang ada di pemerintahan itu melaksanakan kegiatan di TPRI 1 minggu 1 kali. Dan nanti live, masyarakat nanya dengan mereka. Tujuannya adalah supaya masyarakat tahu apa program kita. Di samping juga kita mendapat masukan dari masyarakat. Kegiatan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan memenuhi prinsip partisipasi. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang lain adalah prinsip transparansi, prinsip keadilan, prinsip akuntabilitas, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Kita sekarang tuh harus terbuka, kemudian program kita umumkan, dan kita harus mengikuti pola-pola modern. Ini adalah laman pemerintah Provinsi Jambi. Anggaran daerahnya tercatat dengan jelas. Kita pertama ngelacak data itu dari web. Ternyata di web ada di Jambi. Pengelolaan anggaran Provinsi Jambi disebarluaskan secara efektif. Wawancara acak di Jambi menunjukkan bahwa warganya mudah memperoleh informasi mengenai anggaran daerah. Saya cari tahu lewat internet, data-data sih lumayan lengkap banget malah. Yang saya tahu APBD itu anggaran tentang perbelanjaan daerah. Biasanya kalau pengen tahu tentang kayak begitu saya browsing. Listrik yang digunakan khusus untuk Kota Jambi itu sebulan bisa menghabiskan lebih dari 1 miliar. Masyarakat yang kurang mampu dan anak-anak yang pintar untuk berhak mendapatkan beasiswa itu bisa mencapai dari sekitar 7 miliar. Provinsi yang bertetangga dengan Jambi adalah Bengkulu. Bengkulu berada di ranking 31 dari 33 provinsi. Pada hari pertama tim film tiba di Bengkulu, kinerja pemerintahan yang buruk tampak jelas. Saya sering lewat sini, jalannya udah rusak lama. Terus ada sampah-sampah, apalagi kalau musim hujan jalannya becek, bau. Kadang ada juga yang jatuh dari motor masuk dalam air yang kotor itu. Setiap lewat ya gini-gini, sampahnya berserakan di sini, jalannya jelek. Pengukuran IGI mencatat kinerja terburuk di Bengkulu berada pada arena pemerintah dan birokrasi. APBD sampai hari ini itu kan masih dilihat sebagai bagian dokumen rahasia. Harmudia adalah aktivis masyarakat sipil. Bertahun-tahun ia mengamati kinerja pemerintah Bengkulu. Sudah menjadi rahasia umum ya, semua orang sudah mengerti. Bahwa untuk jadi CPNS itu bayar. Bahkan koran kemarin ya di rakyat Bengkulu misalnya disebutkan untuk CPNS tahun ini misalnya itu sudah menembus angka 150 juta. Harmudia juga menyaksikan peristiwa semacam ini. Ini adalah Gubernur Bengkulu dan wakilnya. Gubernur Bengkulu terbukti korupsi lalu dikirim ke lapas. Kemudian wakil gubernurnya menjadi gubernur. Posisi wakil gubernur yang kosong diisi oleh adik kandung gubernur yang dipenjara. Ini menggambarkan apakah provinsi kita ini kerajaan atau apa yang sehingga kemudian ada kekuasaan yang diturunkan kan begitu. Kalau bagi masyarakat ekonomi, kecenderungan yang ada pada saat ini, mereka itu kesulitan dalam hal perizinan. Mereka juga takut berinvestasi karena di Bengkulu sudah terkenal ya korupsi, KKN-nya itu sudah meningkat. Belum apa-apa mereka sudah ditagih uang muka dulu, berani bayar berapa untuk berinvestasi di sini. Masyarakat Bengkulu bertahan dengan kekuatannya sendiri. Ini adalah masyarakat bawah yang menyusuri sungai. Mereka mengambil pecahan batu bara untuk kemudian dijual. Nelayan mengambil hasil laut dengan peralatan sederhana. Di pantai ini terdapat satu bangunan kosong yang tidak jelas penggunaannya.
Nelayan di sekitarnya sangat kecewa. Gedung tuh untuk nyamuk sarang-sarangan tuh. 100 meter dari bangunan itu berdiri benteng Marlborough. Benteng ini adalah salah satu ikon Bengkulu. Setelah beberapa saat tim film merekam, ini yang terjadi. Kalau di perdanya kan, kalau liputan media massa kan, dananya 150.000. Saya bayar sekarang sesuai perda. Ya. Saya minta kwitansi sekarang. Jadi kalau kwitansi kan saya kan nggak bawa. Ya makanya itu gimana ya? Saya nggak bawa kwitansi ya. Semua uang yang masuk setiap hari tidak ada catatannya. Sebagian besar disetorkan kepada pejabat di Bengkulu. Bagaimana memperbaiki kinerja pemerintahan yang buruk? Yang kita lakukan adalah membangun ukuran-ukuran yang langsung bisa menunjukkan bahwa pihak yang diukur itu tahu apa yang harus diperbaiki. Nah, itu yang kita sebut actionable indicators. IGI menggunakan indikator yang unik, namanya actionable indicators. Actionable indicators menunjukkan tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Misalnya indikator ke-19 sampai dengan ke-22. Indikator-indikator ini mengukur kinerja arena pemerintah pada prinsip transparansi, yaitu bagaimana akses terhadap dokumen-dokumen anggaran daerah. Jika nilai pada indikator-indikator ini rendah, arena pemerintah langsung mengetahui bagaimana cara memperbaikinya. Ibu Kota Republik Indonesia, DKI Jakarta, mendapat ranking 3 dalam IGI. Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama, Ahok, bersemangat dengan IGI. Penelitian harus dilakukan supaya semua orang di Indonesia tahu tiap-tiap provinsi itu seperti apa, kinerja kepala daerahnya seperti apa. Harusnya rakyat memilih pejabat yang jadi kepala daerah itu berdasarkan hasil survei ini sebetulnya gitu loh. Bagi Ahok, sudah saatnya kinerja pemerintahan diteliti dengan skor yang jelas. Silakan, nanti kan ada Indonesia Government Index, silakan nilai dong. Nah ini juga jadi satu standar. Misalnya hasilnya kemarin jelas DKI ternyata di bawah DIY dan Jatim. Ya urutan nomor 3. Nah, ini jadi jelas. Kenapa? Dan kita sudah tahu kenapa alasannya seperti apa gitu. Nah kami sangat senang dan mendukung penuh untuk adanya government index seperti ini. Saat ini, IGI mengukur pemerintahan provinsi. Di masa depan, IGI juga mengukur kabupaten dan kota. Masalah kabupaten kota sebenarnya justru saya tuh berpikir ke arah itu sebenarnya. Berpikir ke arah itu. Apakah IGI melakukan hal yang sama terhadap kabupaten kota? Dan kita mungkin bisa melakukan kerjasama ke depan dengan pemerintah Provinsi Jambi. Semangat tata kelola tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Dengan demikian, IGI bisa diterapkan di mana-mana. Tata kelola inilah yang kemudian sekarang sedang naik daun, di mana saat dunia ingin memperbaiki tata kelola saat dunia. Bagus. Dunia sedang berubah. Pengertian negara maju dan sedang berkembang telah kabur. Negara-negara mulai setara, dan dunia menjadi lebih seimbang. Transfer itu bukan hanya dalam bentuk dana, tapi juga dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk teknologi, dalam bentuk kebijakan yang bisa dua arah. Bisa kita yang mengekspor keluar gitu. Dulu tuh hanya negara maju yang mau memperbaiki tata kelola kita. Kita sekarang enggak. Kita juga mau memperbaiki tata kelola global. IGI adalah sumbangan untuk Indonesia, sekaligus sumbangan untuk pergerakan di seluruh dunia. Seluruh dunia bergerak ke arah good governance. Seluruh dunia. Ini sama seperti dunia zaman dulu bergerak ke arah penghapusan perbudakan. Sama persis. Ini dunia sedang bergerak penghapusan bad governance untuk menghasilkan good governance. Suka tidak suka, dunia akan menuju ke sana. Kita lebih baik be part of it and be the early player in this story.